Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali Kinan Aulia bisa menjumpai dan menemani Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program TBF Tribun Business Forum. Dan pada program TBF kali ini tentu saja kita masih bersama Kala Group. Dan pada kesempatan kali ini hadir langsung dari Kala Beton. Wow. Dan siapa sih yang hadir dari perwakilan Kala Beton? Kali ini kita akan berkenalan Tribuners karena kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, sebuah produk terbaru juga keluaran dari Kala Beton itu sendiri. Hadir langsung bersama Kinan di studio Tribun Timur ada Bapak Budi Harsana ya, mohon maaf, sebagai Mortar Instan Manager Kala Beton. Oke, kita sapa Pak Budi dulu. Baik Pak Budi, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Kinan. Baik, sehat Pak? Sehat, semangat Pak. Semangat, iya fresh banget soalnya Pak. Iya, okay. Walaupun sore ini hujan. Iya, hujan. Ini suara saya pilek Pak, tapi semangat saya untuk menemui Bapak sangat luar biasa. Oke. Hari ini tentu saja bersama manajer Mortar Instan Manager Kala Beton, kita akan kenalan terlebih dahulu terkait Kala Beton seperti apa mungkin profil dan juga beberapa perjalanannya ya. Karena kalau kita ngomongin Kala, pastinya Tribuners dan pemirsa dimanapun berada sudah tidak lepas dengan Kala dalam dunia bisnis yang memang kalau kita lihat sudah 3 generasi. Baik Pak Budi, mengawali obrolan kita, bagaimana sih aktivitas Anda di kantor sehari-hari? Kayaknya padat nih ya sebagai manajer. Iya Mbak, kebetulan saya tanggung jawab untuk produksi mortar, pabrik ada di Kima, dan kebetulan rumah ada di Tanjung Bunga, setiap hari pulang pergi dari Tanjung Bunga ke Kima. Wow, antara utara dan selatan, lumayan ya. Kalau jalan tuh cukup olahraga juga. Iya, 1 jam kurang lebih perjalanan. Wow, luar biasa. Untuk mortar. Iya, untuk membuat satu produk untuk masyarakat Makassar. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu mungkin dengan Kala Betonnya. Bisa ceritakan sedikit profil dari Kala Beton sendiri mungkin Pak Budi? Oke, terima kasih waktunya. Kala Beton ini adalah sebelumnya kita kenal dengan PT Bumi Sarana Beton. Ya. Produk utama kita adalah sebenarnya ada 3 produk. Ada beton yang ready mix, kita biasa lihat di jalanan, terus ada bata ringan, dan yang terakhir produk kita 2 tahun yang lalu ada yang disebut semen instan. Sebenarnya kita sebutnya semen instan. Yang kita bahas tadi apa mortar tadi Mbak. Ya. Sebenarnya kalau dilihat Kala Beton ini sudah ada dari sekitar 98. Ya, terus mortar ini sebenarnya kelanjutan dari produk bata ringan. Oh, baik. Ya, bata ringan itu kita bikin sekitar 10 tahun yang lalu, tahun 2010. Ya. Dan mortar adalah produk pasangannya. Jadi sebenarnya kita sudah lumayan sukses dengan bata ringan. Saat ini produksi bagus, permintaan full, kapasitas sudah terpenuhi, makanya kita sekarang mengembangkan produk tambahan dari bata ringan ini ke mortar. Memang masyarakat sudah kenal dengan bata ringan, cuman kita ingin sekarang masyarakat nggak hanya menggunakan bata ringan, tetapi juga menggunakan mortar sebagai pasangan dari bata ringan tersebut. Oke, jadi ini keberlanjutan juga ya dari produk bata ringan hadirlah mortar ini juga. Baik. Nah, itu mungkin sedikit cuitan ya terkait memang Kala Beton yang terus berinovasi dan melahirkan produk-produk material yang kalau Pak Budi announce tadi ini sudah permintaannya tidak diragukan lagi karena sudah banyak peminatnya. Tapi terkait mortar sendiri Pak, bisa Anda jelaskan dulu mortar ini memang seperti apa sih mungkin? Oke, mungkin saya tanya Mbak Kinan juga. Mortar instan. Kalau mortar instan dalam bayangan Mbak Kinan apa? Instan, mie instan mungkin ya. Berarti saya nebak ya? Iya. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Mortar instan mungkin sebuah bahan material yang pengganti pasir kali ya? Sip, karena Mbak Kinan lumayan mengerti. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa banyak sekali masyarakat umum masih bingung apa sih mortar. Betul-betul. Mungkin kalimat yang terakhir saya jelaskan dulu instan. Instan mungkin yang akhirnya mudah dipakai, cepat.
Yang kedua mengenai mortar. Mortar ini sebenarnya adalah satu produk campuran pasir dan semen. Oke, pasir dan Masih semen. bagian saya tanya, pernah melihat tukang saat memasang bata? Iya, pernah. Nah, pernah melihat ada tukang yang ngaduk pakai cangkul itu? Oh, pernah Pak, yang pakai ini juga gerobak, iya. ditapis-tapisin juga. Ya, pertama termasuk prosesnya kan dia akan diayak dulu, Iya. ditapis-tapis tadi, terus dicangkul dan sebagainya. Bayangkan saat sekarang misalnya di Makassar ada gedung yang 30 lantai. Ya, betul. Bagaimana cara napisnya, bagaimana cara menggerobaknya, pasti susah sekali. Ya, dan lama. Dan lama. Itulah kenapa akhirnya kita mengembangkan produk mortar. Mortar ini adalah produk campuran pasir dan semen yang sudah kita siapkan, sudah kita proses dengan pemilihan kualitas yang baik. Jadi tukang tinggal ambil dari sak, packagingnya kayak dengan semen. Baik. Mereka tinggal campur air, diaduk, mereka tinggal pasang. Berarti nggak perlu pakai... Nggak usah pakai tapis-tapis lagi. Step, ya? Iya. Sebenarnya kita memang mengurangi proses kerja dari tukang. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai harga, ya, harus diakui bahwa mortar ini lebih mahal daripada adukan konvensional. Ya, kalau aduk sendiri ya. Ya, cuman dari sisi yang lain, kita mempunyai kelebihan satu mengenai kecepatan. Baik. Dan efisiensi tenaga dari tukang. Oke. Yang ketiga, dari sisi kualitas. Karena di sana kita sudah dari material, kita sudah ada pemilihan material yang bagus. Terus untuk misalnya pasir kita lakukan proses dua hal. Kita dryer, kita keringkan. Jadi kalau ada organik atau ada sesuatu yang nanti bisa tumbuh, kita matikan dengan dibakar. Yang kedua, kita ayak sesuai dengan gradasi yang sesuai. Dryer tadi itu tujuannya, Mbak Kinan mungkin sering lihat misalnya dinding yang berlumut. Iya, sebuah cat juga mungkin. Cat akhirnya berlumut. Nah, itu karena plesteran. Plesteran ini karena ada organik yang masih tersimpan di dalam pasir itu, yang akhirnya misalnya musim hujan dan sebagainya dia akan tumbuh. Jadi dengan mortar instan ini faktor-faktor yang saya sebutkan tadi akan berkurang. Termasuk mungkin lumut-lumut yang biasa melekat ya. Iya. Oke, ini tahan dulu, mungkin jangan dijelaskan dulu untuk kualitasnya. Kita juga ingin mengetahui ya, Tribuners, tentu saja dengan hadirnya mortar instan ini, mungkin ada beberapa pilihan atau jenis, Pak Budi. Oh gitu. Kalau kita melihat satu dinding ya, Mbak. Dinding itu berarti pertama kali proses memasang bata. Iya. Jadi kita sebutnya tin bed. Tin bed itu adalah satu produk mortar yang kita pakai untuk memasang bata ringan itu sendiri. Terus produk kedua kita sebut sebagai plesteran. Plester itu kita sebut misalnya setelah bata, kita itu kan ada pasir yang ditempel. Iya, atau semen gitu. Ya, itu sebut plesteran. Terus yang terakhir sebagai finishing biasanya untuk menjadi licin sebelum dikasih cat, itu disebutnya produk acian. Jadi produk utama dari mortar instan yang kami miliki saat ini ada 3. Plester, acian, dan tin bed. Ya. Cuman nantinya akan kita kembangkan lagi menjadi produk-produk yang lain. Iya. Pastinya. Nah, kehadiran 3 produk utama ini dengan hadirnya di pilihan di mortar sendiri, keutamaan dari ketiga produk ini mungkin Pak Budi bisa Anda sharing sedikit lagi selain daripada untuk dinding dan juga yang lainnya. Kalau fungsi tin bed ini memang fokusnya untuk dinding sih, Mbak. Dinding. Ya, memang fokusnya untuk dinding. Utamanya hanya untuk itu sebenarnya. Baik, tapi berarti nggak bisa digunakan dengan hal-hal lain ya?
untuk campuran mungkin atau apa mungkin? Tidak. Fokusnya ke situ ya? Untuk dinding, kita sebenarnya mortar ini adalah pasangan dari bata untuk membuat satu dinding. Oke, baik. Jadi mungkin buat teman-teman Tribuners yang memang ingin produk terpercaya ataupun juga anti lembab dan yang lainnya, mortar dari Kala Beton ini pasti adalah jawabannya. Nah, tadi kita sempat singgung sedikit nih terkait kualitas. Kadang kan orang juga nggak bakalan mikirin harga nih, Mas Budi. Kalau memang kualitasnya bagus. Nah, bisa Anda paparkan terkait kualitas? Kalau dari kualitas, sedikit saya mengulang. Jadi, kita memang produk ini, kita ada tim quality control. Quality control, oke. Ya, kita ada quality control untuk incoming bahan baku, terus standarisasi untuk kontrol secara proses, dan kontrol sebelum produk kita kirim ke customer. Berarti secara quality kita monitoringnya sangat ketat. Terus kalau kita membandingkan juga antara produk mortar ini dengan konvensional, tadi memang sudah saya sebutkan tadi, ada proses dryer untuk mematikan organik, ada juga kita campur dengan satu aditif. Aditif ini kita sebutnya satu formula lah, untuk akhirnya produk ini lebih memiliki kualitas yang lebih baik daripada konvensional, karena konvensional pasti mereka nggak menggunakan aditif ini atau step yang tadi ya. Terus kita punya formulasi yang memang spesial. Kita punya formulasi yang spesial untuk bagian produk-produk tersebut. Oke. Nah, formulasi yang disiapkan ini tentu saja sudah banyak menjadi permintaan di tengah masyarakat. Kita melalui riset, Mbak, untuk mendapatkan formulasi itu. Dan ke depan kita terus melakukan riset untuk memperbaiki kualitas produk kita terus. Oke, jadi tidak henti-hentinya melakukan inovasi pastinya ke depannya. Apalagi bukan hanya 3 produk utama dari mortar ini sendiri akan dikembangkan lagi ya, terus mungkin di Kala Beton ini sendiri. Baik, Pak. Nah, terkait mungkin untuk permintaan nih, Pak Budi. Di tengah masyarakat sekarang dengan hadirnya mortar dengan 3 produk utama, bagaimana permintaan masyarakat? Saat ini mortar baru berjalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, permintaan masyarakat lumayan positif. Saat ini produksi kami sampai sekitar 500-an per sak per hari. Per hari? Ya, kita akan masih duplikasi dan kita nanti akan lakukan otomatisasi. Sebenarnya secara pabrik kita siap untuk misalnya permintaan dari market akan semakin bertambah. Sebenarnya kami terus saat ini 2 tahun ini yang menjadi fokus adalah mengenalkan produk ini ke masyarakat. Karena saat ini masih banyak yang belum paham ya, masih banyak orang yang menggunakan bata ringan tapi plesterannya masih pakai konvensional. Campuran. Sebenarnya sayang saat bata ringan ini produk yang baik tapi dipasangi dengan plesteran yang kualitasnya kurang baik. Ya, sebenarnya akan sempurna kalau memang satu set itu baik semua gitu. Baik semua. Perfect ya? Iya. Oke, baik. Nah, Tribuners terkait permintaan yang juga cukup banyak, bahkan terkhusus di mortar instan ini menghasilkan 500 sak ya dalam perharinya. Tentu saja ada pertanyaan, berapa sih untuk nominal harga atau start from berapa yang juga ditawarkan dari mortar? Tapi mungkin boleh dijawab sekarang sebelum kita ke segmen berikutnya, Pak Budi. Kalau mengenai harga dari 3 produk tadi, mungkin lebih bagus nanti ke marketing, Mbak. Oke, baik. Ini kayaknya mau disurprisein ya? Iya, jangan sampai saya menyampaikan ternyata marketing akan memberikan diskon lagi. Tapi kalau range-nya ada range-nya? Kalau sekitarnya sebenarnya kalau plesteran itu plesteran kita jual dalam packaging 50 kg. 50 gram sekitar 65.000 untuk produk plesteran.
Oke, murah banget ya Iya. untuk sekelas saya. Enggak. Oke, baik. Terus selanjutnya untuk ajian sekitar 90 ribuan lah. Terus yang terakhir untuk tin bed mungkin sekitar 85 atau 80 ribu. Tapi boleh jujur nggak sih Pak Budi? Iya. Ini harganya benar-benar bisa dijangkau loh, karena tadi Iya. tuh kayak ekspektasi Kinan mungkin ratusan ribu atau Iya. bahkan mungkin di atasnya lagi. Baik. Nah, setelah ini Tribuners kita akan tanya juga bagaimana mungkin teman-teman dari Kala Beton terkhusus dalam 3 produk yang hadir di Mortar Instan ini dalam menentukan target market. Nah, ini pasti menjadi peluang pasar yang harus Anda tentukan juga kan? Iya. Karena seperti yang dikatakan Pak Budi, masih terus melakukan perkenalan produk kepada seluruh masyarakat. Ditahan dulu Pak Budi, disiapkan jawabannya. Kita akan kembali selesai jeda berikut dalam program Tribun Business Forum. Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita masih dalam segmen Tribun Business Forum dan masih bersama Kala Beton, khususnya dalam produk Mortar Instan. Oke, kita sapa kembali, mungkin ada Bapak Manajer kita dari Mortar Instan Kala Beton, Bapak Budi. Pak Budi, masih semangat segmen kedua? Terus semangat, terus semangat demi jualan mortar ya gitu ya. Oke, baik. Tadi kita memang seputar marketing yang ada di Mortar Instan ini sendiri. Tentu saja tadi kita sudah mendengar nih beberapa range harga yang sudah disiapkan ataupun juga ditawarkan oleh para konsumen ya, konsumen dari Kala sendiri terkhususnya. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita nih Pak Budi. Masih tentang target market yang tadi belum sempat dijawab. Bagaimana sih Anda menentukan atau melihat target-target market yang oh ini bisa nih didapat nih untuk penjualan mortar instan? Oke, Ya. yang menjadi target kami itu sebenarnya customer mortar ini ada beberapa. Satu itu adalah tukang. Oh, Ya, oke, baik. kita memang harus dan kita selalu lakukan pelatihan ke tukang. Ke tukang. Ya, karena kita harus
goal kita adalah merubah image dari tukang yang biasanya menggunakan plesteran konvensional, kita geser untuk menggunakan mortar ini tadi. Terus yang kedua, konsultan. Karena kita tahu saat misalnya untuk bikin satu bangunan, pasti yang menentukan spesifikasi bangunan adalah konsultan. Ya, konsultannya. Ya, kita kenalkan mereka apa ini kelebihannya dan sebagainya. Terus selanjutnya kita akan banyak memperkenalkan ke kontraktor. Oke. Ya, kontraktor karena mereka akan yang menentukan. Apalagi mereka sangat sensitif dengan harga dan sebagainya. Iya, mikir gitu. Iya, jadi kita jelaskan bahwa memang sih secara unit ini mahal, tapi setelah ada keuntungan tadi kecepatan, terus dengan kualitas dan efisiensi, sebenarnya secara total cost-nya akan lebih rendah. Dan maksudnya poin-poin ini kita selalu masukkan ke konsultan. Terus yang terakhir sebenarnya kita tetap berusaha untuk end user-nya, pemakai akhir juga akhirnya menyadari. Misalnya yang saya ceritakan tadi, jangan sampai kita bikin dinding hanya fokus di biaya yang murah. Ternyata akhirnya nanti dinding itu cepat berlumut, catnya cepat terkelupas. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa membuat dinding yang bagus, akhirnya nggak hanya fokus biaya murah di saat awal, tapi memang sampai akhirnya di pemeliharaan dan sebagainya, jangka pendek. Ya, secara total biaya sebenarnya lebih murah. Ya. Artinya teman-teman ataupun juga user yang melakukan pembenahan rumah atau apapun ini harus pintar-pintar juga dalam masalah material ya. Termasuk mungkin untuk bahan campuran yang teman-teman ini bisa ganti, Tribuners terkhususnya ya, bisa ganti dengan mortar instan ini. Karena kalau tadi Pak Budi katakan jumlah kosnya juga malah lebih murah nih kalau kita hitung-hitung. Nah, mungkin kalau kita berlanjut ke masalah komposisi sendiri Pak Budi, seperti apa? Sebenarnya dari 3 produk tadi, kita awal akan berbicara mengenai bata ringannya. Jadi dalam 1 meter kubik bata ringan, kita bisa membuat 10 meter persegi dinding. Wow, Ya. Terus dalam 1 meter kubik itu akan membutuhkan sekitar 10 sak plester. Karena kita tahu plester adalah 2 sisi, depan dan belakang harus kita cover dengan plester, makanya ini kebutuhannya agak banyak, 10. Terus yang tadi untuk tin bednya, untuk 1 meter kubik membutuhkan sekitar 1 sak. Terus yang sebagai finishing terakhir ajian membutuhkan 1 sak juga. Jadi sebenarnya saat kita 10 meter kubik dinding, 10 meter persegi dinding menggunakan 1 meter kubik bata, butuh 1 sak tin bed, 10 sak plesteran, dan 1 sak ajian. Untuk komposisi ya. Jadi bisa pas nih bisa untuk keperluan dinding depan maupun juga belakang. Jadi itu yang bisa Tribuners dan seluruh pemirsa dimanapun berada bisa gunakan. Ini kita langsung dapat edukasi pembuatan loh. Jarang-jarang ya. Oke, baik Pak Budi. Nah, terkait mungkin kita masih bahas marketing ya dengan harga seperti itu. Kalau yang Pak Budi lihat dari 2 tahun masanya si mortar instan ini kan kita pasti juga berharap akan ada inovasi-inovasi berikutnya. Bagaimana sih yang Anda lihat mungkin di lapangan atau dimanapun ya, terkait mungkin kompetitor-kompetitor nih, apalagi yang memang masih menggunakan konvensional mungkin. Kan lebih laku ya mereka ya. Saat ini kalau kita menyebut mortar, kami pionir, Mbak. Pionir. Dan saat ini masih Kala Beton sendiri yang memproduksi mortar di Makassar. Jadi sebenarnya kompetitor kami masih, bukan kompetitor sih ya, sebenarnya sahabat kita sebenarnya produk konvensional.
seperti itu sih yang. Tapi masih kalau di Makassar nih yang Pak Budi lihat, maksudnya peluang-peluang itu masih ini nggak sih besar atau gimana? Ya, ini sebenarnya mortar ini akan berkembang paralel dengan perkembangan produk bata ringan. Kalau saya membayangkan dahulu produksi bata ringan itu hanya sekitar 300 di 2010. Dengan perkembangan sekarang pabrikan di Makassar itu sampai sudah berkembang banyak sekali. So, mungkin produk bata ringan di Makassar per hari sudah ada sekitar 1.200-an. Wow. 1.200 meter kubik per hari. Baik. Ya. Dan mortar instan? Dan mortar instan akhirnya kita harus mengcover produk bata ringan itu, Mbak. Ya. Jadi sebenarnya permintaan masyarakat harusnya akan berkembang seiring dengan kesadaran untuk menggunakan produk mortar tadi. Jadi kayaknya yang harus dibangun ini dulu kesadarannya ya. Kesadaran untuk menggunakan produk yang baik dan juga terjangkau, bisa digunakan lebih panjang dan lebih murah. Jangan sampai masyarakat terjebak dengan iya murah banget nih. Oh iya, seringkali kan kadang-kadang masyarakat berpikir agak pendek mengenai wah pakai yang ini saja. Untuk sementara. Ya, karena di produk mortar tadi yang harus jadi perhatian, misalnya tadi di pasir kita tapis-tapis gitu ya, Mbak. Iya, betul. Kan berarti ada waste, ada barang yang terbuang. Sebenarnya dengan mortar ini semua barang terpakai. Dan yang pasti kita kadang-kadang kalau bikin anggaran misalnya memperbaiki rumah dan sebagainya, kan seringkali rencana kita hanya biayanya berapa, tapi pelaksanaannya menjadi berapa. Iya, betul. Nah, kalau dengan produk mortar ini semua terukur. Sesuai ya sesuai. Jadi apalagi saya jelaskan tadi, untuk dinding seluas ini butuh biayanya berapa sih? Semua terukur dengan di awal akurasi antara rencana biaya dan aktualnya lebih presisi lah. Siap, mantap. Artinya nih ke depan kalau Kinan bangun rumah udah nggak pakai mikir lagi, langsung buat planning penghargaan, pokoknya semua bata ringan, mortar semua pakai kala beton. Siap ya? Harus seperti itu. Oke, Mas Budi, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita melangkah kepada closing statement, masih ada beberapa pertanyaan yang penting juga nih buat Pak Budi jawab ya untuk seluruh Tribuners. Terkait mungkin tadi kita udah bahas kompetitor dan juga marketing. Permintaan yang Anda sampaikan juga terkait di Kota Makassar juga cukup banyak. Nah, sejauh ini kolaborasi yang sudah mungkin kala beton terkhusus dalam mortar instan ini yang hadir, yang dilakukan sudah ada pada siapa aja mungkin atau di daerah mana aja? Saat ini kami bekerja sama dengan beberapa distributor, Mbak. Untuk area distributornya kita bagi menjadi 3 area. Satu area memang all menguasai Kota Makassar. Baik. Terus satu area itu untuk Goa, Takalar, dan sampai Tanjung Bira lah. Wow, luar biasa. Terus yang kedua memang untuk coverage Goa, Pangkep, Pare-Pare, Pindrang, dan sebagainya. Kita bagi mereka dengan distributor. Dan distributor ini mereka juga rata-rata mereka sudah masuk ke toko-toko. Jadi kalau masyarakat dan sebagainya pengen membutuhkan 1, 2, itu kita sudah tersedia di banyak toko di seluruh Sulawesi Selatan. Sudah mungkin ada cabangnya juga ya. Tapi kalau untuk daerah Pak Budi, yang paling banyak permintaannya di antara titik-titik daerah yang Anda sampaikan? Saat ini terbanyak memang masih di Makassar. Masih kota kita ya. Karena harus diakui memang kita memang lebih banyak untuk project, Mbak. Project itu masih saat ini masih banyak, dan kita memang banyak bekerja sama dengan kontraktor untuk proyek-proyek tersebut.
Oke, baik. Dan kita doakan juga pastinya Tribuners biar bisa ekspansi di mana-mana. Kalau perlu di seluruh Indonesia ya, mortar ini menjadi bahan pilihan ketika membutuhkan material untuk pembangunan dan juga konstruksi. Luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah yuk buat Pak Budi. Pak Budi kayaknya kurang afdol nih kalau dalam program TBF kita nggak dapat tips and trick terkait bisnis, iya kan? Nah, gimana sih mungkin tips and trick dari Pak Budi boleh sebagai manajer dalam mortar instan Kala Beton terkait ini kan kalau kita lihat memang kalau kita bahas Kala Group secara keseluruhan kita sudah tidak asing lagi memang dengan bisnis yang dibangun yang luar biasa sekali di properti manapun. Kalau untuk tips and trick bisnis terkhusus mortar nih gimana? Terkhusus mortar sebenarnya saya memberikan pesan untuk seluruh warga Sulawesi Selatan, Makassar dan sebagainya. Kita ada satu produk yang memang menjadi solusi pembangunan dinding. Jadi yang sebelumnya masyarakat sangat mengenal bata ringan, mari menggunakan produk mortar ini supaya bangunan Bapak Ibu memang menjadi lebih baik. Ya, supaya jangan sampai produknya yang di dalamnya bagus, keluarnya kurang bagus, sayang. Jadi harus satu set produk yang baik. Oke, baik. Jadi kembali lagi tips and trick dalam memilih bahan ya, untuk memilih yang tidak asal-asalan ataupun juga berkualitas. Selanjutnya target Anda, Pak Budi, apa nih mungkin yang menjadi target Anda dalam bisnis mortar instan ini? Di tahun inilah. Di tahun ini, kami berharap sebenarnya kita terus bisa meningkatkan penjualan. Oke, baik. Saat ini kita berharap untuk akhirnya dengan kapasitas mesin yang saat ini saya masih punya spare yang banyak, Mbak. Saya sebenarnya pengen akhirnya produksi menjadi semakin bertambah. Misalnya ya sudah, saya berharap misalnya di tahun ini kita penjualan bisa menjadi 2 kali lipat lah. Saya bisa 1000 sak per hari dan sebagainya. Amin, iya. Pokoknya harus bisa achieve target ya. Iya, kita harus. Tapi udah yakin kan, optimis tahun ini achieve target? Luar biasa, berarti bonus sudah bisa cair ya? Semoga. Oke, baik Pak Budi, terima kasih banyak untuk waktu Anda, luar biasa sekali. Dan sebagai closing statement, Pak Budi bisa Anda sampaikan untuk teman-teman Tribuners ataupun juga seluruh pemirsa Sulawesi Selatan dimanapun berada, jika ingin menggunakan mortar instan bisa didapat melalui apa, ataupun juga pesan-pesan Anda kepada seluruh masyarakat, silakan. Oke, produk kami bisa diambil di banyak toko. Semua toko di Makassar sudah tersedia. Bisa juga menghubungi distributor area kami. Bisa juga untuk pendampingan, bisa juga nanti berhubungan dengan tim marketing untuk nanti kita arahkan dengan distributor. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi. Semoga teman-teman Tribuners setelah menyaksikan program TBF ini bisa lebih teredukasi lagi terkait memang produk-produk material konstruksi yang bisa digunakan secara baik dan juga berkualitas dan jangka panjang seperti yang disampaikan Pak Budi, karena Kala Beton sudah hadir dengan berbagai material yang disiapkan termasuk produk barunya yaitu mortar instan. Buat harganya tenang aja, langsung dikabarin untuk teman-teman marketing kalau ingin digunakan untuk pemesanan dan yang lainnya. Untuk itu kita ucapkan terima kasih banyak buat Pak Budi Harsana untuk waktunya sebagai manajer dalam mortar instan manajer Kala Beton yang sudah hadir di studio Tribun Timur dan berbagi edukasi terkait penggunaan mortar instan ini. Semoga kedepannya Kala Beton makin sukses, termasuk juga produk mortar instan ini selalu menjadi solusi untuk masyarakat. Ya, terima kasih Pak Budi, sehat selalu. Ya, selamat sore. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Bapak Budi Harsana. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Kala Group, terkhusus dalam Kala Beton dengan produk terbaru mortar instan. Sampai bertemu lagi di program TBF
berikutnya dengan narasumber dan topik yang selalu menarik dan inspiratif serta edukatif buat Tribuners. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja mohon undur diri pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, salam kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.